Ada satu cerita yang sering muncul di media sosial dan forum diskusi Islam. Ceritanya sangat mengejutkan, bahkan menyakitkan untuk didengar. Katanya, Umar bin Khattab pernah mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita itu disebut terjadi ancaman, tekanan, bahkan kekerasan fisik. Cerita ini membuat sebagian orang marah, sebagian bingung, dan sebagian langsung percaya. Tapi, apakah kisah ini benar-benar terjadi? Aku juga sering dengar itu, tapi nggak pernah tahu sumber aslinya. Versi cerita yang banyak beredar biasanya seperti ini. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, terjadi perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak memimpin umat. Sebagian sahabat berkumpul di Saqifah dan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Sementara, Ali bin Abi Thalib dan beberapa keluarga Nabi belum langsung berbaiat karena sedang fokus mengurus pemakaman Rasulullah. Dalam versi cerita tersebut, dikatakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi rumah Fatimah untuk mendesak agar Ali segera berbaiat. Disebutkan, Umar membawa ancaman akan membakar rumah jika tidak keluar. Dalam versi yang lebih ekstrim, bahkan disebut terjadi dorongan pintu. Fatimah terluka, keguguran kandungan dan wafat tidak lama kemudian karena luka tersebut. Cerita ini biasanya disampaikan secara emosional, penuh marah, dan seolah menjadi bukti bahwa Umar menyakiti Ahlul Bait. Itu versi yang sering viral memang, serem dengarnya. Iya, dan karena jarang dijelaskan secara ilmiah, banyak orang langsung mempercayainya. Sekarang, kita masuk ke bagian penting. Apakah kisah ini memiliki dasar hadis yang kuat? Ketika para ulama meneliti, cerita ini tidak ditemukan dalam kitab hadis sahih Sunni seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan lainnya. Riwayatnya banyak muncul dalam literatur Syiah dan kitab sejarah polemik, bukan kitab hadis bersanad kuat. Sanadnya banyak yang terputus, perawinya lemah bahkan saling bertentangan. Dalam ilmu hadis, riwayat seperti ini tidak bisa dijadikan kebenaran pasti. Bahkan sejarawan besar seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa banyak kisah konflik pasca wafat Nabi perlu disaring ketat karena bercampur kepentingan politik. Selain itu, terdapat fakta sejarah kuat. Ali tetap bermuamalah baik dengan Umar. Ali menikahkan putrinya, Ummu Kulsum, dengan Umar. Umar dikenal sangat menghormati Ahlul Bait. Fakta ini sulit dipadukan dengan tuduhan kekerasan berat. Kalau dilihat utuh, memang kelihatan janggal ya ceritanya. Allah sudah mengingatkan, "Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini mengajarkan, jangan telan mentah-mentah berita, apalagi jika dampaknya memecah persaudaraan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar." Hadis riwayat Muslim. Ini peringatan keras agar kita tidak menyebarkan cerita tanpa verifikasi. Perbedaan mazhab memang nyata. Versi sejarah juga berbeda. Tapi iman kita tidak dibangun di atas kebencian dan dendam masa lalu. Islam mengajarkan menghormati sahabat dan keluarga Nabi, menjaga lisan dari fitnah, mendahulukan persatuan umat, mengedepankan ilmu bukan emosi. Kalau sebuah cerita membuat kita membenci, menghina, memecah, merendahkan, maka kita perlu bertanya, apakah ini membawa kita lebih dekat kepada Allah atau justru menjauh? Kadang kita lupa, tujuan ilmu itu untuk menenangkan hati, bukan memanaskan. Kesimpulannya, cerita Umar memukul Fatimah beredar luas, tapi tidak memiliki dasar hadis sahih. Ia berasal dari sumber polemik sejarah, bukan kesepakatan ulama. Sejarah harus disikapi dengan ilmu dan adab. Menjaga persatuan umat lebih utama daripada memperpanjang konflik lama. Kalau pembahasan ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang yang sering bingung dengan isu ini. Mari sebarkan ilmu, bukan kebencian. Karena Islam hadir untuk menyatukan, bukan memecah.